Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliana Jemasakura Suharyadi. Saya dari Universitas Bala Perjuangan. Kali ini saya akan membahas tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Sebelum memulai, kita berdoa dulu ya. Semoga dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Dengan meyakini bimbingan dari guru, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian norma. Dengan pembelajaran aktif, menyenangkan, siswa dapat menjelaskan norma-norma di masyarakat dengan tepat. Dengan upaya untuk membangkitkan semangat pada siswa dan dapat menyebutkan contoh norma di masyarakat dengan tepat. Oke, lanjut ke pembahasannya. Apa itu norma? Ada yang pernah tahu apa itu norma atau pernah dengar? Norma itu adalah aturan yang tidak tertulis atau dari bahasa Belanda itu bisa disebut norm yang memiliki arti patokan dan pokok kaidah bahasa Latin yaitu mos, memiliki tata atau kelakuan, adat istiadat atau kebiasaan. Nah, norma ini biasanya sudah dilakukan pada masyarakat yang memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. Dan norma itu ada 4. Norma itu kan ada 4. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang berasal dari sumber ajaran Tuhan. Dan sanksi yang didapatkan adalah berupa dosa pada setiap individu sesuai dengan ajaran masing-masing. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani. Baik atau tidaknya tingkah laku kita adalah mengikuti kata hati kita. Jadi norma ini merupakan norma yang harusnya kita menyadari gitu kalau ini tuh tidak baik, dan yang baik itu yang bagaimana kita harus mengetahuinya, dan itu ada pada norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan juga berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas. Misalnya pada orang tua kita menyeleweng, membentak mereka. Jadi norma kesopanan itu norma untuk perilaku kita, mengontrol diri bahwa kepada orang lain itu harus saling menghormati, harus saling menghargai, norma kesopanan. Yang keempat ada norma hukum. Norma hukum itu biasanya bersifat mengikat dan berisi peraturan dari pemerintah. Contohnya adalah peraturan lalu lintas gitu. Serta ada sanksi berupa hukuman yang terjadi jika melanggar norma. Contoh norma-norma di masyarakat yaitu ada norma agama. Contohnya adalah melaksanakan ibadah, menghargai agama lain, tidak mengganggu umat agama lain, mengembangkan sikap toleransi, dan tidak menghina antar agama lain, karena kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi harus saling menghargai ya antara teman yang berbeda agama, karena di mata Tuhan kita adalah orang yang sama. Yang beda hanyalah kepercayaan. Jadi kita harus saling menghargai, menyayangi meskipun perbedaan agama. Oke? Contoh dari norma kesusilaan: tidak merampas hak orang lain, menghormati sesama manusia, tidak memotong pembicaraan orang lain. Maksudnya merampas hak orang lain, misalnya ada barang yang akan dibeli oleh orang tersebut, tapi kita memaksa untuk membeli barang itu padahal itu sudah dipesan oleh orang lain. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu bukan hak kita. Hak kita itu adalah hak yang belum dimiliki oleh orang lain. Lalu menghormati sesama manusia, kita harus tetap hormat meskipun dengan orang yang lebih muda dari kita. Jadi bukan hanya orang tua saja yang perlu dihormati, tapi orang yang lebih muda juga
pantas untuk dihormati, dan kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraan orang lain. Ketika kita ngobrol dengan orang lain, kita tidak boleh memotong pembicaraannya, karena itu adalah tidak sopan dan tidak pantas untuk dilakukan, karena kita sudah tidak menghargai orang tersebut yang sedang berbicara. Selanjutnya ada norma kesopanan. Contoh norma kesopanan yaitu menghormati orang lain, tidak berkata kotor dan kasar, dan takabur, berpakaian sopan kemanapun kita pergi. Sekalipun main juga kita harus tetap sopan berpakaiannya, tidak meludah sembarangan. Ketika ada orang lain melihat kita meludah, pandangan orang lain ke kita itu menjadi beda. Wah, kenapa ya kok bisa ngeludah sembarangan padahal kan lagi banyak orang. Nah, tidak boleh meludah sembarangan, tidak boleh berkata kasar dimanapun kita berada. Perkataan kasar itu tidak bisa dibenarkan. Jadi jangan lupa menjaga lisan kalian ya. Dan tidak harus saling menghormati siapapun lawan bicara kita, mau muda mau tua, kita harus tetap sopan. Dan berbicara kepada guru juga alangkah baiknya untuk permisi, saya izin bertanya, gitu. Jangan, Bu saya mau nanya, jangan gitu kan, jadi gurunya kaget ya. Jadi harus melakukan tata krama juga. Ketika kita berbicara kepada orang lain, harus menjaga sikap, menjaga attitude, karena norma kesopanan itu jika kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya tuh apa? Sanksinya mendapat hujatan, mendapat cemooh dari orang lain. Kok bisa dia nggak sopan? Sama seperti norma kesusilaan juga akan mendapatkan cemooh, akan mendapatkan hujatan dari orang lain. Kenapa kamu tidak menghormati orang lain? Kenapa kamu merampas hak orang lain? Nah, itu tidak boleh. Dan selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum misalnya membayar pajak, mematuhi aturan lalu lintas, tidak melakukan tindakan kriminal, tidak melakukan pembelaan kepada orang yang bersalah. Karena kalau orang itu sudah bersalah tidak perlu dibela. Kita harus menegakkan kebenaran. Dan bagi norma hukum itu bisa peraturan tersebut adalah peraturan yang tertulis. Norma tersebut akan mendapatkan sanksi pidana yang akan bersangkutan dengan tindakan kepolisian, bisa digugat. Jadi kita harus membayar pajak juga harus dengan tepat waktu, tidak melanggar peraturan lalu lintas. Ketika lampu merah sudah muncul, kita harus berhenti. Lampu kuning kita harus berhati-hati. Lampu hijau kita harus jalan. Itu adalah contoh dari norma hukum. Sekian penjelasan dari saya. Kurang